Halo poro pamirsa, wis awan, wayahe nonton Jejak Anak Negeri bareng aku Ali. Kali ini aku akan mengulik kekayaan alam yang ada di pesisir Gunung Kidul. Mulai cari lobster di pantai berkarang dan diolah jadi brongkos. Hasil alamnya juga menarik loh. Ada singkong yang akan aku olah jadi tiwul dan kue tradisional. Sampai nyari keong mata lembu saat air surut. Saksikan Jejak Anak Negeri ya, karena alam memberi banyak manfaat. Kalau ke Gunung Kidul, yang paling terkenal adalah pantainya yang indah. Salah satunya ya pantai ini, Pantai Wedi-Ombo, yang berada di Kecamatan Giri Subo. Kalau main pasir di pantai sudah biasa. Uniknya di sini ada kolam lagunanya yang terbentuk alami dari gugusan batu karang yang bisa digunakan untuk bermain air. Laguna ini biasa digunakan untuk bermain air saat laut surut. Kalau pasang, ombaknya terlalu besar. Jadi berbahaya kalau main air di sini. Ayo kalian ini yuk. Nah kalian. Nah balik aku ya. Nah ini kita lagi main di Laguna Wedi-Ombo Gunung Kidul. Yuk kalian aku ya. Anak-anak sekitar Wedi-Ombo biasanya mandi di Laguna selepas pulang sekolah. Saat liburan, mereka biasa menghabiskan waktu di sini. Laguna Wedi-Ombo terletak di ujung pantai dan sepi. Kalau mau ke sini, harus berjalan sekitar 10 menit dari Pantai Wedi-Ombo. Karena airnya cukup tenang dan tidak dalam, banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Selain jumping dari batu, ya apalagi kalau bukan balap renang ataupun balapan lari. Ayo. Nah, habis main air, saya mau mengeksplor hasil alam dan juga kuliner khas Kabupaten Gunung Kidul. Ikuti saya di Jejak Anak Negeri karena alam memberikan banyak manfaat. Yuk mana yuk, buka mana yuk. Ayo. Pantai Wedi-Ombo selain dijadikan objek wisata bagi masyarakat sekitar, juga sebagai tempat untuk mencari sumber kehidupan. Banyak hasil alam yang dihasilkan di pantai ini, salah satunya adalah lobster. Bagian pantai berbatu karang dengan ombak yang besar adalah salah satu tempat bersarangnya lobster. Sekarang, aku lagi bantu Ibu Rubiem mencari kerang kecil yang akan digunakan sebagai umpan mencari lobster. Oh alah. Nah. Oke Bu, tak mau kata Bu. Nggih. Biasanya umpan untuk cari lobster dilakukan saat air surut. Yang dicari sejenis kerang mata lembu yang terjebak di karang-karang. Ibu. Wah, becek apa tuh iki? Iya, kita bantu pasang lobster. Nggih, langsung tak bantu Bapak mohon nggih. Wah, niki Bu, tak tarik mohon. Nggih. Bu, tariin. Udah cukup nih kerangnya. Sekarang aku mau pasang jebakan lobsternya. Kerang yang sudah kita cari ditusuk dengan jarum agar masuk ke dalam benang. Warga sekitar menyebut ngerendet kalau lagi mau nangkap lobster. Kerangnya harus diisi 4-5 ekor di dalam rendet ya. Nih, sabar Pak. Yo, Pasang lembu ini Pak. oh pasang ekonomi Mas. Pasang lembu mawon nggih. Oh, Ayo, langsung pasang mawon. langsung pasang. Oh, nih. Oh, Langsung. Go. langsung. Ya. Rendet atau perangkap lobster dipasang dekat karang dengan ombak yang cukup besar karena di bawah karang ini banyak lobster berkumpul. Kalau mau pasang perangkap, perhatikan juga ombaknya ya. Jangan sampai kena ombak, bisa jatuh nanti. Kedalaman air di pinggir sekitar 5 hingga 10 meter. Jadi rendetnya harus diikat di karang dengan kuat ya. Pantas saja kalau harga lobster mahal. Karena carinya saja harus berhadapan dengan ombak yang besar. Belum lagi hasilnya
Sekali tangkapan hanya berkisar 3 hingga 8 ekor. Mantap. Kita hanya boleh mengambil lobster yang memiliki berat 150 gram ke atas. Kalau yang masih muda harus dikembalikan ke laut ya, untuk menjaga ekosistem. Sekarang kita ambil lobsternya dari perangkap. Paling gede nih ini. Jadi di wilayah Wediombo ini, kalau misalkan mau mencari lobster itu menggunakan rendet ya Pak. Nah, dan didominasi lobsternya itu jenis lobster batu. Dan tantangannya kalau misalkan mau cari lobster itu harus tahu medannya dan juga harus hafal itu pasal surutnya ombak Pak. Kalau nemboten bahaya nggih Pak. Wala, go langsung niki, langsung dimasak mawon. Go, Pak. Langsung aja nih, Bu Rubiem dan Mbak Yuni lagi siapin bumbu. Aku rebus lobsternya dulu aja sebelum diolah. Nah, ini kita lagi masak brongkos lobster. Nah, identiknya kalau misalkan brongkos itu dengan daging sapi, tapi ini pakai lobster. Nah, ini nunggu matang dulu lobsternya, baru nanti kita masak bareng bumbu-bumbu yang lain. Mbak, asli Mbak, kis matang dulu Mbak, ini. Lobster direbus agar dagingnya tidak rusak dan bisa diolah dengan aneka bumbu. Karena biasanya lobster dibakar saja dengan rasanya sudah enak, apalagi diolah bersama bumbu rempah. Sambil menunggu lobsternya matang, Mbak Yuni menghaluskan bumbu berupa bawang putih, bawang merah, kemiri, cabai, dan lengkuas. Kalau Bu Rubiem menyiapkan santannya. Udah mateng nih lobsternya. Sekarang rebus dulu kacang hijaunya. Rebus hingga layu, lalu tiriskan. Ini dia lobster yang udah matang. Warnanya menjadi merah. Sekarang aku mau potong-potong biar mudah dicampur dengan bumbunya. Bumbu lobsternya udah siap nih. Sekarang aku mau tumis bumbunya. Kalau udah harum, tambahkan santannya. Oh, bumbunya enak banget yakin Mbak. Oh, tambahin lobster masih mantap ya Mbak. Iya Mas. Kalau bumbu sudah bercampur, baru masukkan lobsternya. Karena aku suka pedas, tambahkan cabai sesuai selera ya. Sekarang tinggal tunggu matang aja. Nah, ini Mbak, wis mateng kabeh iki. Nah, langsung lebok wae. Mari kula Mbak, iki lho Mbak. Nah, ngono. Wah, udah gak sabar nih buat makan enak. Dari tampilannya aja, udah menggugah selera. Nah, ini dia hasil kita masak tadi, brongkos lobster. Wis ora sabar ya Mbak ya Mbak, langsung ya Mbak. Makan, mari kita makan. Coba. Brongkos adalah kuliner khas Yogyakarta yang mirip rawon menggunakan santan. Nah, brongkos lobster ini rasanya gurih dan pedas karena ditambahin banyak cabai dan tekstur lobsternya ini kenyal dan enak banget ya Mbak. Oh, tambah mana ya Mbak? Ini tambah mana bumbu nih Mbak? Pripun Bu? Enak betul Bu? Enak kok Pak? Wah, tambah malah ini Pak. Ya. Sekarang aku dan Mas Eko mau cari daun pisang. Buat apa yuk? Masyarakat Jawa banyak menggunakan daun pisang untuk bungkus makanan. Salah satu alasannya karena dapat menambah aroma pada masakan. Bisa wae Mas. Nah, iki kayaknya cukup lagi. Wes ki, dek sesetin ning isor ya, Bang. Lho, kowe Mas. Harus cepat nih, karena aku butuh daun pisangnya untuk olahan lobster. Wes Mas, aku tak langsung rono ya. Yo Mas, hati-hati Mas. Ayo Mas. Harus buru-buru nih. Aku udah ditunggu sama Bu Tarsi dan Mbak Yuli buat masak pepes lobster.
Bu. Udah Ini pojok Mas udang Ali ini. ya. Kalau Mas diangkat Mas, kalau Ini udah diangkat mateng ya. Iki diangkat mawon. Ya. Kalau Wah. belum mateng, masih mateng dulu ya. Nggih niki, dereng mateng tapi niki Bu. Iya, Nanti kita untuk balik, nggih. kita balik, Rin. Untung saja aku belum terlambat. Aku sama Mbak Yuli sama Bu Tasih mau mengolah pepes lobster. Nah, ini nunggu warna merah dulu, baru kita bisa olah. Niki separuh pun matang nih kok nggih Bu. Tak balik mau niki. Oke, nunggu warna merah pun mateng. Nah, langsung mau niki nggih. Udah mateng nih, langsung kita olah aja. Wah, ini kematangan kados Bu. Wah, daging do metu ngoten niki. Wah, ini. Walah. Iki pun mboten perlu suwi nggih arek masak kene. Lobsternya cukup dibelah menjadi 2 bagian saja. Kalau bumbu udah jadi, kita tinggal masukkan ke dalam daun pisangnya. Karena pepesnya spesial menggunakan lobster, jadi daun pisangnya harus banyak. Dan jangan lupa diberi daun beluntas agar tambah harum. Kalau sudah semua bumbu masuk, tinggal tutup rapat lobster dengan daun pisang. Selanjutnya harus dikukus agar bumbunya matang dan meresap. Wah, Bu niki Bu. Gede banget nih Bu. Motor Mas. Langsung kebak nih. Wah, kita kan betul apa-apa nih. Namanya juga pepes ya, harus dikukus. Tanda kalau sudah matang adalah daun pisangnya menjadi layu. Setidaknya butuh waktu sekitar 30 menit untuk matang sempurna. Nah, jadi setelah kita kukus tidak bisa kita langsung konsumsi, tapi kita bakar dulu. Biar apa, Bu? Biar tambah enak. Biar tambah enak apa nggih, Bu? Wah, spesial banget ini nggih. Niki ditunggu ngantos kapan niki, Bu? 10 menit. 10 menitan nggih, ngantos gosong ngadape. Betul nih. Berarti harus nunggu gosong terlebih dahulu biar kelihatan matang itu. Salah satu alasan pepesnya harus dibakar adalah agar aroma daun pisangnya juga meresap ke dalam bumbu. Karena ukuran pepesnya besar, kita bakar satu-satu ya. Nah, ini dia kalau pepes lobsternya sudah matang. Dari tampilannya aja udah bikin tambah lapar. Nah, ini pepes lobsternya udah jadi. Mbak, iku segone oke, Mbak. Ya, Pak. Lobster memiliki 3 nutrisi utama dalam tubuhnya, yaitu sumber selenium, asam lemak omega 3, dan protein. Sehingga dengan mengkonsumsinya dapat membantu melindungi tubuh dari penyakit tiroid, anemia, dan depresi. Mbak. Nah, rasa dari pepes lobster ini pedas, manis, dan juga sangat berempah sekali. Dan daun beruntas ini jadi bikin lobsternya lebih wangi. Yuk, Mbak. Nah, kali ini aku akan bantu Mas Roni yang lagi panen singkong. Tuh, lihat aja pohonnya tinggi-tinggi. Pasti umbinya panjang dan besar. Tenang Mas, biar aku yang cabut singkongnya. Waduh, ternyata berat juga. Malah jadi kepleset nih. Wah, Pak. Kerusan ini, Pak. Jenengan, Pak, tuh. Wah, lumayan tanggal gonku kabeh iki, Pak. Wah, tapi oke ya, Pak, ora apa-apa yo. Mau mana iki? Tetep semangat, Mas. Walah. Dataran Gunung Kidul sangat cocok untuk ditanam singkong karena topografi dan kondisi alam yang mendukung. Di awal era kemerdekaan, singkong sempat menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia karena saat itu beras masih sulit. Singkong biasanya ditanam saat awal musim penghujan dan mulai bisa dipanen jika sudah berumur 6 hingga 12 bulan. Waktu terbaik untuk panen singkong yaitu saat musim kering seperti ini, karena kadar airnya rendah dan kadar patinya tinggi. Jadi sangat bagus untuk diolah menjadi gaple atau tepung. Kita kali, Mas. Iya. Dewe iki. Wah, dewe aku ora kuat, Mas. Bareng to? Iya. Oh. Kono ndi? Ono. Ono. Neng ndi to, Mas? Ngendi kono? Oh.
Dari iki sing ndi to? Wah, iki lho, iya hati-hati lho. Panen singkongku kali ini dapat 1 bronjong. Kalau cuma langsung dijual atau dimasak, sudah biasa. Aku mau olah dulu singkongnya, biar lebih enak untuk dimasak. Sregnan. Nah, ini aku mau mengolah singkong menjadi gaplek. Ini aku mau bawa ke tempat pengolahannya. Penasaran kan gimana caranya? Ikuti terus, oke? Nah, itu dia Ibu Aminah, lagi jemur singkongnya yang mau dibikin gaplek. Wah, nih Bu, lo kathah lo Bu. Wah, ini langsung bocor iki lon. Bedakan iki mawon. Wah, iki. Kalau mau buat gaplek, singkong yang dipanen harus dikupas, lalu dijemur hingga benar-benar kering. Wah, ini penuh sini Bu. Nih. Oh nih. Nih. Ini kalau njur napa niki Bu? Ini sing garing kae gitu. Oh, tinggal lupa mawon niki. Wah, nggih Bu, niki Bu sing ngasih nggih. Weh, kuat ndek Bu. Niki Bu. Kebanyakan singkong di daerah sini dibuat menjadi gaplek karena dapat bertahan lama jika ingin diolah menjadi tiwul. Cara pengolahan singkong menjadi tiwul itu sebenarnya mudah. Kita tinggal kupas, kemudian kita keringkan. Tapi harus menunggu waktu sekitar 1 minggu untuk kering. Tenang, ini udah ada yang kering namanya gaplek. Kita tinggal tumbuk, kemudian kita olah menjadi tiwul. Nih Bu, wah ini kabain nih Bu. Wah ini, wah semangat nih Bu. Nah, kalau sudah ditumbuk halus, tepung singkong ditapis agar menjadi bersih dan lembut. Nah Bu, ini halus gitu Bu. Ya. Wah, tinggal dimasak mon gini nggih. Nggih Pun tak beto nggih. Ya. Tak beto tak dimasak nang mriko nggih. Ya. Nggih Pun. Tak beto nggih Bu. Saya dan ibu-ibu di sini mau bikin masakan buat makan siang, tapi nggak pakai nasi. Kita ganti pakai tiwul. Nah, ini caranya buat tiwul dari tepung singkong. Nah, caranya itu dikasih air sedikit-sedikit supaya merata. Nah, kita mau buat tiwul dan juga sayur lambu hijau nih Bu. Wah, nggih niki. Oh, itu Mbak, kira semeneh Mbak. Lho Mbak, seikhlas lho Mbak aku. Karena aku yang panen singkongnya, aku bertugas untuk bikin tiwulnya. Gak bisa sembarangan kasih air nih, harus perlahan dan terus diayak tepungnya agar bisa menggumpal. Wah, ternyata cara aku ngayak tepungnya kurang benar, jadi tepungnya nggak menggumpal deh. Nah, ini kan. Ya koyo ngono lho Mas. Lah piye lho Bu? Kurang bunder-bunder kae kok. Wah, ya wis apik lho ngene. Ngene lho carane. Lah piye? Oh, alah, ya bener Pak wis. Wis ngono-ngono nembe. Ternyata untuk ayaknya badannya harus ikut, biar lama-lama tepungnya menjadi butiran. Tuh. Lho, Mbak. Siapa durung, Mbak? Durung, ya wis menang sih. Masak tiwul sama seperti menanak nasi, tinggal kukus dan biarkan hingga matang. Sementara aku menunggu tiwul matang, Ibu Ratna menghaluskan bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan garam. Untuk cabai dan tempe tidak ditumbuk, cukup dipotong kecil-kecil. Untuk santannya, gunakan santan yang encer ya, agar rasanya menjadi semakin gurih. Nah, semua bumbu sudah siap. Sekarang tinggal aku tumis aja nih bumbunya. Selanjutnya, masukkan tempe, aduk hingga rata. Lalu masukkan santan, dan terakhir, beri gula merah secukupnya. Oh ya Mbak. Oh iki dicek iki. Mateng urung ya? Kok wis mateng lho. Wah, wis mateng kowe niki lho. Tak cek sih yo. Ini sore dibuka sih. Wah, iki wis mateng iki. Nah, untuk memasak tiwul membutuhkan waktu setidaknya 20 hingga 30 menit. Tingkat kematangan tiwul bergantung dari api yang stabil.
tiwulnya udah matang nih. Sekarang tinggal dinikmati dengan sayur lombok hijau. Nah, ini sego tiwul sama sayur lombok hijaunya udah jadi. Yo, Mas, Mbak, langsung diserbu ayo, langsung. Kita dibuka sih. Kalau di Gunung Kidul, makan tiwul itu ya perdananya dengan sayur lombok hijau. Meski kuliner tradisional, tapi tiwul memiliki kandungan vitamin B kompleks yang tinggi sehingga mampu mengatasi anemia. Nah, si tiwul ini rasanya enak sama seperti nasi, dan si sayur lombok hijaunya ini pedas karena banyak cabenya, dan tambahan tempe ini jadi lebih enak pokoknya. Mbak, sih Mbak, tambah pokoknya Mbak, ini Mbak. Oke Mas, tambah Mas. Nih. Kalau tadi singkong aku olah jadi tiwul, sekarang aku bersama Ibu Rosi mau bikin kue dari singkong. Wah, nih Bu, pun Bu. Mantap, Mas. Nah, Lanjutkan, singkong ini kita mau buat kue namanya kue mata roda nggih, Bu. Nggih. Wah, ini mata roda ini kados napa, Bu? Bal gede ini kados roda. Aku bertugas untuk memarut singkongnya, sedangkan Ibu Rosi yang marut gula merahnya. Kalau Mbak Indah menyiapkan pisang yang digunakan sebagai isiannya, dan juga daun pandan untuk pewarna alaminya. Pewarna hijaunya dibuat dengan melembutkan daun pandan, lalu diperas hingga mendapatkan sari airnya untuk pewarna alami. Adonan utama kue mata roda adalah singkong yang diparut, lalu ditambahkan garam, gula, vanili, dan parutan kelapa. Aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya adonan dibagi menjadi 3. Satu untuk warna hijau dengan daun pandan sebagai pewarna, lalu warna coklat dari gula merah, dan original warna alami dari singkong. Sekarang tinggal bentuk kuenya. Ambil masing-masing adonan, lalu taruh di atas daun pisang. Tambahkan pisang di tengahnya, dan bungkus rapi. Meski sudah diajari, ternyata susah untuk membentuk kue mata rodanya. Oh, namanya mata roda. Pripun Bu niki, Bu? Gulung. Loh, Mas, daun pisangnya sampean niku kuale. Pripun? Aduh, salah nih Bu. Pripun niki, Bu? Niki lho contohnya. Sampean nggak Walah. perhatikan contohnya ta? Ya mau muter ngertos, Bu. Aduh. Ngene. Saged pas. Kuale iki dingene, Mas. Ngeten. Ngeten. Nah, adonan kue mata rodanya sudah jadi. Sekarang tinggal dikukus nih. Nah, niki bentaran niki, Bu. Mbak, takut nggih. Nggih, Mas. Oh, takut. Penggunaan daun pisang di sini karena memanfaatkan dan juga akan memberi aroma wangi pada kue yang dikukus. Nah, untuk kue mata roda ini membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk matang karena di dalamnya ada pisangnya. Nah, ini dia kue mata roda yang sudah matang. Harus dibelah biar terlihat warna kuning dari pisang yang dibalut dengan parutan singkong. Apalagi makannya ditambah dengan taburan parutan kelapa. Nah, ini nih si kue mata roda karena bentuknya seperti roda nih, Bu. Ya, Bu, langsung di mana udah tawar, Bu. Makan, ayo. Oh, makan. Ayo langsung serbu. Serbu. Kue mata roda adalah jajanan tradisional yang biasa ditemukan di pasar sekitar Gunung Kidul. Kalau di acara atau hajatan, kue ini juga sering muncul sebagai kudapan wajib. Nah, si kue mata roda ini teksturnya kenyal dan juga rasanya manis karena ada tambahan pisang dan juga gula jawanya. Dan warnanya itu warna-warni, warna hijau karena diwarnai dengan pandan dan juga ada warna gula merahnya juga. Jadi lebih menarik. Ya, Bu, Bu. Waktu sore dan air laut pasang, kalau main ke Wedi Ombo,
Ini waktu yang pas banget kalau buat susur bibir pantai. Bapak lagi nyari apa tuh? Tak samperin ah. Tapi kok malah ada yang cari sesuatu di karang ya? Lagi pada ngapain sih? Pak. Mas, sematosin apa, Pak? Pantas usal mas. Usal apa niku? Usal di kerang. Oh alah, kerang mata lembu. Kerang mata lembu. Tak bantu nggih, Pak. Oh, Nggih, mas. nggih. Nggih. Oh. Atus niki nggih. Nggih, pakai niki mas. Agem niki. Nggih. Nggih. Biasanya tak bunyi Pak. Selain mriki. Mriki menawi surut ten mriko pas. Mriko nggih. Tapi tadi kita nonton kan? Nonton. Oh, tak mriko mawon. Nggih, nggih. Kerang mata lembu atau masyarakat sekitar lebih mengenal sebagai usal biasa menempel dan bersembunyi di karang-karang. Jadi untuk mengambilnya membutuhkan pisau atau jarum agar mudah terangkat. Masyarakat sekitar Wedi Ombo hanya memanfaatkan waktu luang untuk mencari usal sebagai lauk tambahan atau dijual lagi. Nih. Oh. Gede banget ini Pak nggih. Mantap nih mas. Wah nggih. Nah, ini kita lagi cari kerang mata lembu atau usal. Jadi kenapa kok dinamakan kerang mata lembu? Karena di bagian depannya itu sekilas mirip dengan mata lembu atau sapi. Nih Pak, nih Pak. Wah ini pun paling gede apa dereng Pak? Oh, udah mas. Pun paling gede. Walah, nek misalnya tasnya paling gede kula madosi malih Pak. Saat surut biasanya ibu-ibu mencari usal di tepi pantai. Namun saat surut jauh, banyak laki-laki yang ke tengah untuk mencari usal. Bu, Pak, mau kata to? Sampun Mas. Mau langsung masak mawon nggih. Oke, nggih, mau monggo. ngelih niki. Nggih, nggih, Tadi pun ngelih. Nggih, langsung masak mawon kok. Usalnya udah cukup nih. Sekarang kita olah jadi masakan yang sedap mantul. Nah, usal yang kita cari tadi bakal dimasak masakan yang enak banget. Penasaran? Penasaran kan? Saya juga penasaran. Tapi nunggu matang dulu ya. Kalau kerang biasanya dibikin sate. Kali ini aku bersama Ibu Tina dan Ibu Irma mau bumbuin usalnya dengan bumbu nyemek. Setelah kerang direbus, kita harus keluarkan daging usalnya dengan cara mencongkelnya dengan tusuk bambu. Kalau mudah dikeluarkan, artinya kerang mata lembunya sudah matang. Penasaran nih gimana rasanya? Bu, ini berarti pun matang nih Ibu kalau ini. Pun, Pun sangat dimam. sampun. Mamang Ibu, Ibu. Nggih. Enak dong nih. Nggih. Pun asin. Pun asin toh, air laut. Nggih. Nah, ternyata kerangnya ini udah enak kalau misalnya langsung dimakan karena memang terkena air laut dan rasanya udah asin, udah gurih. Enak banget. Coba, Bu. Sambil aku keluarin daging usalnya, Ibu Irma menghaluskan bumbu seperti ketumbar, bawang merah, bawang putih, kencur, jahe, kemiri, kunyit, dan garam. Kalau Ibu Tina udah siap tuh sama santannya yang habis diperas. Namun nih Ibu, Apa mas, jenengan bantu-bantuin. dari kawan Ki, Nggih. masak. Oh. Masak ya. Oh ini. Oh ini Ibu. Oh ini. Tumis bumbu yang udah dihaluskan ya. Setelah harum, tambahkan kerang mata lembunya. Aduk hingga bumbu tercampur. Lalu tambahkan santan encer sambil diaduk agar kerang mudah tercampur. Nah, ini kita lagi masak nyemek usal atau kerang mata sapi. Ibu. Oke. Ini ben mateng anu kapan Bu Ibu? Kene pun santannya nyemek. Pun santannya nyemek nggih. Nah, berarti kita harus nunggu sampai santannya itu nyemek. Namanya juga nyemek usal, jadi harus nunggu santannya agak mengering dan hanya menyisakan sedikit air. Baru deh bisa diangkat. Nah, ini nyemek kerang mata lembu yang udah jadi. Oh Pak, ini Pak. Ini dibagirin Bu. Oh ini Pak. Nah sini nih. Kerang mata lembu memang jarang dimanfaatkan karena tidak banyak orang yang mampu mengolahnya dengan benar. Ada bagian dari usal yang tidak boleh dimakan, yaitu bagian belakangnya atau yang berwarna hitam.
karena dapat menyebabkan pusing jika dimakan. Nah, setelah dimasak nyemek, rasanya jadi lebih gurih dan juga pedas karena tadi ditambah cabai kan. Dan rasa rempahnya itu sangat meresap ke si kerang mata lembu ini. Oke, Bu, enak nggak, Bu? Nah, karena alam memberikan banyak manfaat. Bu, tambah, Bu, tambah, Bu. Ini kita sekadar, Pak. Tambah, Pak, nih, Pak. Nih. Kasih kanan nih, Pak. Nih, Dek, tambah malah nih.